ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya melihat Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Nurun anna arahu. Nurun anna arahu. Maksudnya biar, karena kamu nyebut Muslim, kalau riwayat lain ada urusannya Muslim. Terus saya setengah hafal sama Muslim pernah. Nabi atau disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha berkata, istri beliau, "Ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah salat, sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana?" Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali. Bagaimana saya bisa melihatnya? Dan Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Dibacanya aja masih masalah. Kalau dibaca anna berarti Allah itu nur. Bagaimana saya bisa melihat? Kalau dibaca anna kan kaifa. Sama tak Islam kan bukan macam-macam itu. Kalau dibaca anna maknanya kaifa, kayak anna lagi hadza. Kaifa. Paham ya? Jadi itu beda jauh. Kalau anni kan nuron, andi sak temen ingsun itu beda sekali. Makanya pentingnya ngaji. Gak bisa kalau kamu sama saya sembarangan gitu, gak bisa. Fanatik. Ayo sekarang boleh, ayo anna sama andi ayo. Boleh enggak boleh? Kayak mobil. Apa anak? Jangan anut harokat ya, mandiri maksudnya. Jangan anut harokat yang dikit. Kadang muhakiknya juga ada alim, kadang beloyo. Sekarang harokat itu kira-kira ngarokat itu kiai alim alama apa orang yang tulisannya bagus? Kira-kira aja yang dipercetakan Gak mesti, gak jaminan kalau harokat itu. Sama sering gak baca kitab harokat tambah bingung? Enggak, saya enggak memvonis wajib Anda, enggak, saya tanya aja sama dia. Ani apa Anda? Kalau kamu yakin ya saya ikut sampai enggak apa. Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Berarti Nabi sudah dekat sekali dengan zat Allah. Makanya Nabi ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya melihat Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena semua pertanyaan Anda itu dari cara baca. Ya sudah, sama ngomong aja sekenalnya sudah. Ya itu khilaf itu kan terkenal sekali. Cuma bacanya kamu itu dulu. Kamu bacanya Allah ya. Ani apa Anna itu? Enggak, makanya saya latih. Kalau baca kitab itu beberapa kali, takutnya nanti Ani Anna. Kalau naskah yang Ani pakai ya, bisa aja kitab yang lain tambah ya, berarti kemungkinan alif bengkok ya. Kalau alif bengkok kan baca jauh. Kayak Anna lagi. Mungkin semua nanti dulu, nanti dikonfirmasi. Kalau melihat itu dipakai istidlal Nabi gak melihat, itu kan dipakai Wahabi untuk istidlal Nabi gak melihat kan? Nah iya, kalau dipakai istidlal Nabi gak melihat, tentu bacanya jangan nurun anni Allah. Kalau itu kan berarti Nabi melihat. Paham ya? Iya, maksudnya Mustan itu ya dalam kitab kan mau bilang Nabi dari ini. Tapi dengan terkait seperti itu kan maknanya apa? Coba diangan lagi ya Mas Taib. Tak kasih waktu jeda untuk jadi orang alim 10 menit. Duduk aja santai, duduk. Siapa yang punya pembanding cara baca? Gak apa-apa berdiri. Ini enggak Imam Syafi'i, kamu lawan enggak kualat santai.
bagaimana dengan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj? Apakah dia menengok Tuhannya? Berbeda antara pendapat Aisyah dengan Ibnu Abbas. Apa kata Aisyah? Man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu menengok Tuhannya, maka dia sudah berdusta. Tapi kata Ibnu Abbas, Muhammad melihat Tuhannya. Ini contoh perbedaan salaf. Jangan katakan salaf itu satu. Salaf satu. Ini aja yang khalaf, ini yang ikhtilaf. Sedangkan masalah Nabi menengok Tuhan atau tidak saja berbeda antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Kata Aisyah, Nabi melihat Tuhan, kadzab, berdusta. Kata Ibnu Abbas, dia melihat. Tidak mungkin Aisyah mendustakan Ibnu Abbas. Jadi kalau begitu bagaimana mengkombinasikan dua pendapat yang kelihatannya kontradiktif? Ya coba sama angan-angan aja ya, diam angan-angan. Kitab itu kan ditulis orang yang ingin menjustifikasi, membela diri kalau Nabi itu tidak melihat. Kalau bacanya anti urahu kan berarti Nabi ya. Paham ya? Kalau sama-sama dipakai dalil itu kan gini, nuron anak urahu. Allah itu nur, bagaimana saya bisa melihat? Dong ya yang saya maksud. Maksudnya ini mungkin ada ulama Muslim kan ngomong. Saya itu makanya begini ya, saya ingatkan ke jenengan. Jangan percaya sama kitab ketika ngutip kitab lain kecuali kamu ngecek kitab lain itu, karena sehebat-hebatnya pengutip itu oportunis, nyari kenanya saja yang sesuai adatnya. Kecuali pengutipnya itu orang fanatik ilmu kayak I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu kalau ngutip kitab seringnya dikutip kan tupak. Itu kan intaha hurufi. Itu kalau fair. Kalau sedang nggak fair, nah tidak intaha bitasarruf itu ditulis. Ya enggak? Kitab I'anah kalau ngutip tupak kan intaha hurufi berarti persis. Kadang terus intaha bitasarruf ini sudah tak modifikasi. Misalnya dari 1 lembar menjadi setengah lembar karena apa? Kesimpulan. Seorang pengutip harus gitu, nggak boleh oportunis. Saya ini orang alim itu serius, bukan alim main-mainan. Jadi kalau begitu bagaimana mengkombinasikan dua pendapat yang kelihatannya kontradiktif? Siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya seperti saya melihat jam dinding, kadzab, dia berdusta. Itu kata Aisyah. Lalu yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas, Nabi melihat Allah itu apa? Melihat dengan mata hatinya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah berdusta hatinya tentang apa yang dia lihat. Fuad. Bukan ini. Ini namanya basar. Ini namanya basirah. Ini namanya fuad. Makanya orang kalau ada mengatakan, oh kaulah buah hatiku. Ya fuadi. Ya fuadi.